Siswa dan orang tua sambut antusias pelaksanaan sekolah rakyat di Provinsi Jambi. Hari pertama MPLS, orang tua antusias mengantar anak-anak ke sekolah. Polda Jambi gelar operasi patuh tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 14 Juli 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Yogi Aprilianto. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025-2026 di Provinsi Jambi resmi dimulai hari ini. Siswa-siswi tanpa antusias mengikuti rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah, program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran Baru 2025-2026 dimulai serentak secara nasional. Di Jambi, siswa dan orang tua datang ke sekolah untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di Sekolah Rakyat Menengah Atas 5 Jambi, suasana hari pertama dipenuhi antusiasme siswa yang semangat menyambut kegiatan belajar setelah libur panjang. Salah seorang siswa, Al-Fatir, mengaku senang dapat bersekolah secara gratis dan dibiayai oleh pemerintah. Menurutnya, program ini sangat membantu orang tua dengan mengurangi beban biaya pendidikan dan menjadi alasan untuk melanjutkan sekolah di sekolah rakyat. Gratis, terus membantu orang tua. Fasilitasnya atau? Ya, fasilitas, pengen belajar mandiri juga. Selama ini orang tua terus? Pada hari pertama masuk sekolah, siswa mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang dilanjutkan dengan cek kebugaran fisik sebelum memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS-nya nanti itu kemungkinan kita besok, hari ini kita fokus kepada cek kesehatan. Cek kesehatan. Ya, besok kita sambung dengan cek kebugaran, setelah itu baru siswa mengikuti MPLS. Sebetulnya cek kesehatan itu bagian dari MPLS, tapi kita awali dengan kegiatan cek kesehatan. Oke, Pak, mungkin ada berapa siswa Pak yang di sini Pak? Untuk yang di SR MA 5 Jambi ini kita 100 orang. 100 orang Pak ya. Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sekolah rakyat di Kota Jambi siap menjalankan aktivitas belajar mengajar di tahun ajaran baru 2025-2026. Hari pertama ini disambut dengan kesan haru oleh orang tua dan siswa. Program Sekolah Rakyat di Kota Jambi dinilai sangat membantu masyarakat, terutama yang berada di kategori miskin dan miskin ekstrim. Sekolah ini memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang membutuhkan. Suasana haru terjadi di Sekolah Rakyat Atas 5 Jambi yang berlokasi di Aliatama, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Dari 100 siswa baru, terdapat seorang siswa bernama Halifah yang pernah putus sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikan. Halifah tak kuasa menahan tangis saat mengungkapkan rasa syukurnya dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kehadiran program Sekolah Rakyat. Setahun putus sekolah, ia sempat diterima di pondok pesantren secara gratis. Untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Khalifah memilih bersekolah di Sekolah Rakyat Atas 5 Jambi karena tidak ada biaya yang dipungut. Novita, selaku orang tua dari Khalifah, mengucapkan terima kasih dengan pemerintah. Diharapkan adanya sekolah rakyat ini mampu menampung siswa-siswi lain yang tidak mampu. Kepada Bapak Sekda beserta jajaran yang ada di sini atas
semangatnya untuk mendidik anak-anak kami ke depannya. Nama anak saya Hanifah Nur Seyfudi. Kebetulan saya boleh dikatakan kemarin tidak mampu untuk menyekolahkan anak saya sampai putus sekolah 1 tahun karena memang nggak ada biaya real, betul-betul nggak ada biaya. Sekolah Rakyat Atas 5 Jambi ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman. Pihaknya menyatakan siap mendorong kemajuan dan perluasan program sekolah rakyat di Kota Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Di Provinsi Jambi, sekolah rakyat baru dilaksanakan di Kota Jambi dan juga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dimulainya sekolah rakyat pada tahun ajaran baru 2025-2026 ini disambut penuh syukur dari siswa dan siswi sekolah rakyat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Ahmad Solihin. Amsol, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih saudara. Bertepatan dengan memasuki tahun ajaran baru, pemerintah pada hari ini memulai serentak operasional sekolah rakyat di 63 titik lokasi se-Indonesia, termasuk sejumlah daerah yang terdapat di Provinsi Jambi seperti Kota Jambi dan juga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keberadaan sekolah rakyat ini menjadi salah satu upaya untuk dapat menyiapkan generasi unggul dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program ini juga merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada siswa yang kurang mampu yang selama ini terkendala biaya untuk menempuh pendidikan. Sekolah rakyat ini memberikan fasilitas kepada para peserta didik untuk mengenyam pendidikan formal, penguatan karakter dan literasi dengan biaya 100% ditanggung oleh negara. Kehadiran sekolah rakyat di Jambi, saudara, disambut dengan antusias dan juga penuh bahagia oleh salah seorang siswa yang terdaftar dalam Desil 1 di sekolah rakyat ini yang bernama Faiza Askila. Menurutnya ini merupakan kesempatan agar ia dapat belajar dengan sungguh-sungguh, sekaligus ini juga merupakan upaya untuk membantu meringankan beban orang tua. Selain itu, saudara, Askila juga mengaku senang dengan adanya sekolah rakyat ini karena para peserta didik diberikan fasilitas yang terjamin seperti dengan adanya asrama, makanan, selanjutnya ada pemberian seragam sekolah secara gratis, selanjutnya juga ada perlengkapan sekolah dan didampingi secara intensif oleh tenaga pendidik yang berkompeten. Dan tentu saja saudara, di sekolah rakyat ini juga merupakan salah satu upaya untuk membuka gerbang asa bagi para peserta didik untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita yang mereka dambakan. Tidak hanya siswa, namun rasa syukur dan penuh bahagia ini juga diungkapkan oleh sejumlah wali murid. Menurut Pipit, salah seorang wali murid yang kami temui, mengatakan bahwa sekolah rakyat ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah untuk dapat mewujudkan keadilan di bidang pendidikan. Selain itu juga dapat memberikan pendidikan yang layak secara gratis kepada anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang beruntung. Pipit juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena saat ini pendidikan anaknya sudah terjamin melalui sekolah rakyat ini di tengah himpitan ekonomi yang begitu sulit saat ini. Sementara itu saudara, di Kota Jambi untuk lokasi sementara sekolah rakyat ini berada di gedung Kementerian Sosial, yakni Sentra Aliyatama yang berada di Kecamatan Palmerah. Di mana di sekolah rakyat ini saudara tidak hanya dilengkapi dengan ruang belajar saja, namun juga telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas penunjang pembelajaran lainnya seperti adanya laboratorium biologi, komputer, bahasa, serta juga adanya asrama, ruang guru dan juga sejumlah fasilitas lainnya. Pada tahun ajaran baru ini di Sentra Aliyatama ini saudara menampung sebanyak 100 orang peserta didik yang dibagi ke dalam 4 rombongan belajar. Jadi masing-masing kelas ini diisi sebanyak 25 orang siswa. Tentu saja program sekolah rakyat ini dinilai menjadi upaya untuk memberikan keadilan di bidang pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga menjadi salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Sementara demikian dapat kami laporkan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Amsol atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Sementara itu, saudara, orang tua dan siswa sekolah rakyat antusias menyambut pelaksanaan sekolah rakyat. Selain mendapatkan lingkungan belajar yang lebih terarah, siswa sekolah rakyat juga akan mendapatkan fasilitas yang terjamin. Sekolah rakyat merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Pemerintah melalui Kementerian Sosial resmi memulai pelaksanaan sekolah rakyat secara serentak pada hari ini, 14 Juli 2025 di 53 titik lokasi, salah satunya di Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi, sekolah rakyat baru dilaksanakan di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Meski baru perdana dilaksanakan, namun pelaksanaan sekolah rakyat disambut antusias oleh seluruh siswa-siswi yang akan mengenyam pendidikan di sekolah rakyat. Selain mendapatkan lingkungan belajar yang lebih terarah, siswa sekolah rakyat juga akan mendapatkan fasilitas yang memadai seperti asrama, makanan, seragam, perlengkapan belajar, dan pendampingan intensif oleh para guru. Marsha sangat senang karena adanya sekolah rakyat ini. Karena ada sekolah rakyat ini, Marsha bisa melanjutkan cita-cita Marsha dan Marsha bisa bersekolah lagi. Dan Marsha bisa membuat nenek bahagia karena ada sekolah rakyat ini. Terima kasih Bapak Prabowo. Pendidikan tanpa sekat merupakan salah satu hal yang ingin diwujudkan melalui sekolah rakyat. Dengan adanya sekolah rakyat, siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin dapat melanjutkan sekolah kembali. Tak hanya itu, sekolah rakyat juga membuka asa bagi siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin dalam meraih cita-cita yang diinginkan. Alhamdulillah saya dan orang tua saya semangat, merasa senang karena saya juga bisa terbantu untuk melanjutkan sekolah saya, untuk bisa menggapai cita-cita saya. Saya dan orang tua saya sangat berterima kasih kepada Pak Prabowo karena saya sudah terpilih jadi salah satu anak murid sekolah rakyat ini. Terima kasih Pak Prabowo. Tak hanya siswa, sekolah rakyat juga disambut oleh orang tua siswa. Orang tua siswa menyambut pelaksanaan sekolah rakyat dengan rasa syukur dan antusias. Karena dapat membantu anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dapat mengenyam pendidikan yang layak dan gratis. Salah satu orang tua atau wali siswa sekolah rakyat Pipit mengaku bahagia karena anaknya menjadi bagian dari 100 siswa yang berkesempatan menempuh pendidikan di sekolah rakyat di Kota Jambi. Perasaan saya sebagai wakil orang tua, saya merasa sangat terbantu karena keponakan saya bisa sekolah di sini. Selain gratis, juga dapat membantu perekonomian keluarga. Ya mudah-mudahan keponakan saya dengan dia sekolah di sini mendapatkan bantuan yang lebih lagi dari Pak Prabowo. Dan saya sangat mendukung program Pak Prabowo ini dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Prabowo. Ya, terima kasih Pak Prabowo atas bantuannya. Di Kota Jambi, sekolah rakyat akan menempati gedung Kementerian Sosial Sentra Aliyatama Jambi. Tak hanya ruang belajar, gedung Sentra Aliyatama Jambi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran lainnya, seperti laboratorium komputer biologi, bahasa, dan asrama. Pada tahun ajaran 2025-2026, sekolah rakyat ini menampung 100 siswa-siswi yang masuk kategori dan telah lulus seleksi. 100 siswa-siswi ini akan menempati 4 rombongan belajar dengan masing-masing rombel 25 siswa-siswi tingkat SMA. Daniel, Tim Jendela Negeri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hari ini pemerintah memulai pelaksanaan sekolah rakyat di puluhan titik lokasi di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Meski baru perdana dilaksanakan, namun pelaksanaan sekolah rakyat disambut antusias oleh seluruh siswa-siswi yang akan mengenyam pendidikan di sekolah rakyat. Sekolah rakyat merupakan solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, namun juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Konsep sekolah rakyat yang menekankan pendidikan gratis dan berasrama disambut antusias oleh siswa-siswi sekolah rakyat di Kota Jambi. Senang dan bahagia dengan adanya sekolah rakyat ini, saya dapat membahagiakan kedua orang tua saya dan melanjutkan pendidikan dan bisa mencapai cita-cita saya. Saya sangat senang dengan sekolah rakyat ini karena dapat membantu perekonomian orang tua saya. Dan saya sangat senang karena saya dapat melanjutkan ke pendidikan SMA ini dan dapat
mewujudkan cita-cita saya. Saya sangat senang karena bisa melanjutkan sekolah saya ke SMA dan membahagiakan kedua orang tua saya, menggapai cita-cita saya. Terima kasih Pak Prabowo. Saya senang dan bahagia ingin menggapai cita-cita saya untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Sekolah rakyat menggunakan sistem boarding school di mana seluruh fasilitas ditanggung negara. Selain pendidikan formal, siswa juga akan mendapatkan tambahan pendidikan karakter, nasionalisme, keterampilan, kepemimpinan, dan empati sosial. Daniel, tim Jendela Negeri TVRI Jambi melaporkan. BMKG Provinsi Jambi prediksi hujan masih terjadi saat musim kemarau. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2025-2026 menjadi momen penuh haru bagi para orang tua untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Momen ini menunjukkan betapa besarnya perhatian dan dukungan orang tua terhadap pendidikan anaknya. Hari ini 14 Juli 2025 menjadi hari pertama dimulainya tahun ajaran baru 2025-2026. Hari pertama masuk sekolah ini dijadikan sebagai Gerakan Nasional Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Sebuah program yang mendorong para ayah, terutama aparatur sipil negara, untuk terlibat langsung dalam pengasuhan anak. Dalam pemandangan yang tidak biasa, sosok ayah menggantikan peran ibu yang selama ini lebih sering mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah. Para orang tua yang berprofesi sebagai PNS dan P3K rela datang terlambat ke tempat kerja demi mengantar buah hatinya ke sekolah. Kepala SD Negeri 02 Kelurahan Dusun Sarolangun, Rusdianti mengatakan, hari pertama masuk sekolah di lingkungan sekolahnya disambut antusias oleh para orang tua siswa. Momen ini menunjukkan betapa besarnya perhatian dan dukungan orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Orang tua tidak hanya sekedar mengantar, namun juga ingin memastikan anak-anaknya memulai tahun ajaran baru dengan gembira dan semangat. Untuk tahun ini spesial kayaknya harus diatur oleh ayah, karena beraringan dengan program ganti biar ayah teladan Indonesia. Luar biasa, jadi yang kita libatkan fokus untuk tahun ini kan ayah nih. Tapi karena orang tua bekerja mungkin melibatkan banyak wali juga kemudian jadi satu orang anak itu bisa diantar 3 sampai 2 orang lebih. Rusdianti memastikan pada hari pertama masuk sekolah ini seluruh tenaga pendidik yang berstatus PNS dan P3K di sekolahnya dipastikan tidak ada yang menambah masa libur. Pihak sekolah tidak akan memberikan dispensasi bagi tenaga pendidik yang menambah libur di luar ketentuan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tahun ajaran baru 2025-2026 telah dimulai, baik dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ada hal yang berbeda di hari pertama sekolah kali ini, di mana banyak ayah yang turut mengantar anak ke sekolah. Tahun ajaran baru tidak hanya berganti seragam dan peralatan sekolah, namun juga menjadi momentum kedekatan emosional antara anak dan orang tua. Senin 14 Juli 2025, peran ayah terlihat di sejumlah sekolah di kota Jambi, dari tingkat TK hingga sekolah menengah atas. Dalam pemandangan yang tidak biasa, sosok ayah menggantikan ibu yang selama ini lebih sering mengantar anak di hari pertama sekolah. Bertepatan dengan Hari Gerakan Nasional Ayah Teladan Indonesia, kehadiran ayah memiliki peran signifikan dalam tumbuh kembang anak. Kehadiran orang tua laki-laki dinilai dapat membangun kepercayaan diri anak dalam menghadapi lingkungan baru. Salah seorang ayah, Wahyudi, mengaku cukup repot dalam mempersiapkan anak di hari pertama sekolah. Ia harus menyesuaikan rutinitas keluarga pasca libur panjang saat anak terbiasa bangun siang.
Selain mempersiapkan anak, ayah juga harus bergegas untuk berangkat kerja. Hal ini menjadi pengalaman baru baginya sebagai orang tua. Ya, hari ini kan hari pertama sekolah. Kebetulan saya ini ada 4 anak isi antar. Jadi waktu pagi itu kerepot kita waktu membangun anak di pagi hari. Itu kesibukannya sangat luar biasa karena kita diburu waktu dan anak-anak kadang belum siap untuk ininya. Jadi kita alhamdulillah malam-malam kita udah siapin semua fasilitas untuk kesiapan anak. Menurut Wahyudi, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah merupakan langkah positif karena memberikan ruang kehadiran ayah dalam proses pendidikan. Anak pun merasakan kehangatan dan dukungan yang bermakna dari orang tua. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, orang tua di Tebo ramai-ramai antar anaknya di hari pertama masuk sekolah. Para orang tua tanpa antusias mendampingi putra-putri mereka hingga memasuki gerbang sekolah. Suasana hari pertama masuk sekolah pada Senin 14 Juli 2025 terlihat meriah di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Di beberapa satuan pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, para orang tua beramai-ramai mengantar anaknya ke sekolah. Mereka tampak antusias mendampingi putra-putri mereka memasuki gerbang sekolah. Beberapa di antaranya membawa perlengkapan belajar dan menenangkan anak-anak yang masih canggung di hari pertama belajar. Tidak hanya orang tua siswa, Wakil Bupati Kabupaten Tebo Nazar Effendi juga terlihat mengantar langsung putranya masuk sekolah di TK Islam Al-Wasliyah. Ia didampingi istrinya yang merupakan Bunda PAUD Kabupaten Tebo dan melakukan pemantauan langsung di beberapa sekolah. Ya, alhamdulillah pagi ini kita melaksanakan salah satu kampanye kita, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, dan hari ini kita memang memerintahkan kepada para bapak, para ayah untuk hari pertama sekolah mengantarkan anaknya ke sekolah. Kita sudah siapkan surat kemarin, kita kirimkan ke semua instansi sampai ke kecamatan. Hari ini kita dispensasi kepada bapak-bapak, ayah-ayah untuk pagi ini mengantarkan anaknya ke sekolah. Program Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah ini bertujuan meningkatkan peran aktif ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Melalui gerakan ini diharapkan akan terbentuk ikatan emosional yang kuat antara ayah dan anak. Karena perdana anak-anak masuk sekolah, kita melaksanakan kegiatan MPLS. Hari ini kita ada 3 yang akan kita kunjungi. Yang pertama ini di TK Al-Wasliyah, nanti kita ada ke SD Bogorjo 147, lalu ada TK Bayangkari. Ini merupakan periodisasi anak-anak yang golden age untuk masuk ke PAUD. Jadi sangat penting untuk mereka, kita beri edukasi untuk pendidikan PAUD itu penting, biar bisa bergaul sama teman-temannya, komunikasi yang baik sama teman-temannya, seperti itu. Inisiatif ini juga bermaksud mengubah persepsi peran ayah dalam keluarga. Dari yang sebelumnya hanya dipandang sebagai pencari nafkah, menjadi sosok yang terlibat langsung dalam berbagai aspek pendidikan dan pengasuhan anak. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polda Jambi menggelar apel Operasi Patuh 2025 di halaman Mapolda Jambi. Operasi Patuh ini akan berlangsung selama 2 pekan dengan menyasar berbagai pelanggaran yang menimbulkan potensi kecelakaan. Jajaran Kepolisian Polda Jambi melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patuh 2025 di lapangan Mapolda Jambi pada Senin pagi. Operasi Patuh 2025 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tata tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di jalan raya. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar mengatakan, operasi patuh akan dilaksanakan selama 2 pekan, mulai 14 hingga 27 Juli 2025. 422 personel jajaran kepolisian Polda Jambi akan dikerahkan dalam operasi ini. Sejumlah pelanggaran lalu lintas akan menjadi sasaran, diantaranya pengendara tanpa helm, melawan arus, menggunakan knalpot brong, mengendarai kendaraan di bawah umur. Memimpin apel Operasi Patuh 2025, di mana itu temanya adalah tertib berlalu lintas demi mewujudkan Indonesia Emas. Apel ini melibatkan bukan hanya Polri, tapi juga ada teman-teman dari TNI, dari Dishub, dari DLAJ, dan
lain sebagainya. Nah, tadi sudah saya bacakan pada saat upacara apel bahwa ada beberapa sasaran terhadap operasi ini. Tentunya operasi ini sudah melalui suatu proses di mana sebelumnya sudah ada proses sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman di Lantas Polda Jambi, juga sudah berkoordinasi dengan stakeholders guna penyamaan persepsi, sehingga langkah-langkah yang dilakukan ketika operasi patuh selama 14 hari ini di wilayah Polda Jambi mengecilkan atau menekan resiko dan menjamin sukses operasi ini berlangsung. Melalui Operasi Patuh 2025, Polda Jambi berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas demi mengurangi angka pelanggaran maupun kecelakaan dan mewujudkan keselamatan di jalan raya. Asar TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, meski tengah memasuki musim kemarau, namun hujan diprediksi masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah, khususnya di bagian barat Provinsi Jambi. Hujan dengan kategori sedang diprediksi akan terjadi di Kabupaten Merangin. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, suhu udara di ibu kota Provinsi Jambi diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan antara 66 hingga 97%. Pada hari ini, sebagian besar daerah di Provinsi Jambi diperkirakan dalam kondisi berawan dan hujan. Hujan diprediksi akan terjadi di sejumlah daerah, khususnya di bagian barat Provinsi Jambi. Hujan dengan kategori sedang diprediksi akan terjadi di Kabupaten Merangin dengan suhu antara 21 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 99%. Selain Merangin, Kabupaten Tebo juga diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu maksimum mencapai 32 derajat Celcius dan kelembapan hingga 97%. Hujan diperkirakan terjadi pada siang dan sore hari. Sementara wilayah pegunungan seperti Kerinci dan Kota Sungai Penuh tetap berada dalam kondisi berawan dengan suhu relatif lebih rendah dibanding wilayah lainnya. Di Kerinci suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 24 derajat Celcius dan di Kota Sungai Penuh berada pada rentang 17 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan mendekati 99%. Berbeda dengan wilayah bagian barat Provinsi Jambi, wilayah bagian tengah dan timur Provinsi Jambi seperti Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur diperkirakan berawan tanpa potensi hujan signifikan. BMKG Provinsi Jambi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Joko TVRI Jambi melaporkan. Mirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, Sekretaris Daerah Lepas Calon Paskibraka Nasional Utusan Provinsi Jambi untuk kibarkan bendera pusaka. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Sekda Sudirman melepas 2 calon Paskibraka Nasional asal Provinsi Jambi. Selain menargetkan hasil terbaik, pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong putra-putri Capaska Nasional untuk menjaga kesehatan dan kondisi fisik agar mampu mencapai hasil yang maksimal. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman resmi melepas 2 calon pasukan pengibar bendera pusaka Capaska Nasional asal Provinsi Jambi. Pelepasan putra-putri terbaik Provinsi Jambi itu dilakukan di ruang rapat Rumah Dinas Sekda Provinsi Jambi. Sudirman mengatakan keberangkatan 2 calon paskibraka perwakilan Provinsi Jambi yang akan bertugas pada upacara pengibaran bendera pusaka di Jakarta merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi daerah. Putra-putri terpilih ini diharapkan mampu memberikan yang terbaik melalui persaingan kompetitif dengan para peserta paskibraka dari seluruh Indonesia untuk mendapatkan tempat terbaik. Mampu terpilih menjadi pengibar maupun pembawa baki bendera negara pada upacara 17 Agustus akan membawa nama harum daerah dan kebanggaan bagi masyarakat. Sudirman menekankan,
Selain menargetkan hasil terbaik, pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong putra-putri Capaska Nasional untuk menjaga kesehatan dan kondisi fisik agar mampu mencapai hasil maksimal. 2 calon paskibraka untuk nanti berperan pada saat pengibaran bendera pusaka tanggal 17 Agustus 2025 di Jakarta. Mudah-mudahan adik-adik kita mampu untuk bersaing dengan para peserta paskibraka dari seluruh Indonesia, dan kami harapkan anak-anak kami juga semua berdua bisa sehat, bisa tetap semangat mengikuti jadwal latihan di Cibubur nanti ya, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kami juga berharap anak-anak kita nanti bisa memberikan terbaik, sekaligus juga bisa mewakili Provinsi Jambi sebagai pengibar bendera. Kami harapkan anak-anak kita menjadi pengibar bendera, termasuk juga pembawa baki. Tapi kita lihat yang paling penting adik-adik kita bisa berpartisipasi. 2 Capaska asal Provinsi Jambi itu yakni Franso Hilase asal SMA Negeri 1 Kota Jambi dan Nindya Elsani Fawaz asal SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh. Setelah dilepas, 2 Capaska utusan Provinsi Jambi akan mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan tingkat nasional di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab dan BPS Tanja Barat berkomitmen memperkuat sinergi penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data. BPS memiliki peran strategis dalam penyediaan data statistik yang valid, akurat, dan relevan sebagai landasan penyusunan kebijakan daerah. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, pembangunan daerah harus terukur dan berbasis data, karena banyak program pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Keakuratan data sangat penting dalam menindaklanjuti program-program yang menyasar langsung ke masyarakat, seperti PKH, bantuan sosial, pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung penuh penguatan statistik sektoral melalui implementasi sistem pengelolaan statistik sektoral terpadu atau sepakat. Statistik sektoral yang komunikatif, koordinatif, dan diplomatif menjadi langkah strategis dalam mewujudkan data pembangunan daerah yang berkualitas, akurat, dan terpadu. Untuk mendukung kelancaran penyusunan dan pemanfaatan data statistik, Anwar Sadat minta BPS dapat melakukan pendampingan kepada OPD teknis agar melakukan pengambilan data tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Data-data yang disajikan adalah data-data yang valid ya, yang memang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan ini sangat penting terutama bagi kami pihak eksekutif dalam rangka menindaklanjuti program-program yang memang harus betul-betul menyasar kepada masyarakat kita yang selalu dikeluh kesahkan oleh masyarakat ya. Apakah nanti bantuan PKH, kemudian bantuan sosial yang sering muncul itu kan itu. Kemudian beberapa data yang berkaitan dengan angka pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kehadiran Pak Pujiono beserta teman-teman ke pemerintah daerah lebih pada upaya kita bersama ya, kolaborasi, sehingga bisa saling memberikan informasi, sehingga data-data nanti yang masuk kepada BPS memang data yang sesuai dengan kondisi yang ada di kabupaten. Kepala BPS Tanjung Jabung Barat Mujono mengatakan, sebagai lembaga penyelenggara kegiatan statistik, BPS memiliki komitmen untuk mendukung proses perumusan kebijakan berbasis data. BPS akan melakukan pembinaan statistik terhadap produsen data di daerah melalui pendekatan koordinatif dan partisipatif. Strategi pembinaan melalui FGD, workshop, coaching, dan mentoring menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas data dan literasi statistik, terutama pada indikator pembangunan prioritas seperti RPJMD, SDGs, dan SIPD. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
1077 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Batanghari resmi dilantik pada Senin pagi. Prosesi pengambilan sumpah janji dilakukan langsung oleh Bupati Batanghari. Pelantikan P3K gelombang pertama di Kabupaten Batanghari berlangsung di kawasan Aik Meliuk, Muara Bulian. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif turut memimpin langsung pengucapan sumpah janji kepada seluruh P3K yang berjumlah 1077 orang. Bupati Batanghari mengatakan, penambahan jumlah pegawai melalui P3K merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Batanghari. Dengan adanya tenaga baru yang telah dilantik, pemerintah daerah berharap layanan kepada masyarakat semakin efektif dan terpenuhi. Orang nomor 1 di Batanghari itu juga menegaskan bahwa P3K akan menjadi tumpuan utama pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan yang telah dirancang. Dengan kondisi pola baru, idealnya mereka kinerjanya lebih baik. Karena evaluasinya akan secara kontinu kita laksanakan ya. Kita juga akan nanti berikan penguatan kepada mereka, karena mereka ini kata-kata dari honorer ya, yang memang punya niat baik, punya niat tulus untuk mengabdi di Kabupaten Batanghari. Setelah pelantikan P3K gelombang pertama ini, pemerintah daerah telah menjadwalkan pelantikan P3K gelombang kedua dalam 2 bulan mendatang. Saat ini proses pemberkasan sedang dipersiapkan oleh BKPSDM di Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya jaringan internet tidak tersedia, warga Kerinci sulit mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebai, Kota Sungai Penuh hingga kini belum mendapatkan jaringan internet. Selain sulit untuk berkomunikasi, keterbatasan jaringan internet juga menyebabkan warga kesulitan untuk mendapatkan informasi. Meski memiliki destinasi wisata yang asri dan penghasil pertanian, namun Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebai, Kota Sungai Penuh hingga saat ini masih mengalami keterbatasan akses internet atau blank spot. Selain kesulitan mendapatkan akses internet, sebagian rumah warga juga belum tersambung aliran listrik yang memadai. Kepala Desa Renah Kayu Embun, Antorudin, mengatakan keterbatasan akses internet ini membuat pemerintah desa dan warga sulit untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari luar daerah. Antorudin menambahkan, dari 65 desa di Kota Sungai Penuh, hanya Desa Renah Kayu Embun yang masih dikategorikan daerah blank spot. Antorudin berharap adanya kepedulian dari pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan jaringan internet di Desa Renah Kayu Embun. Fahlan Diandra, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, BUMDes berperan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Di Kabupaten Merangin, jumlah BUMDes mencapai 176 badan dan menjadi jumlah BUMDes terbanyak di Provinsi Jambi. Badan usaha milik desa atau BUMDes adalah lembaga yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa untuk mengelola sumber daya desa serta meningkatkan kesejahteraan warga. BUMDes berperan sebagai motor penggerak ekonomi dan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan desa terhadap bantuan pemerintah pusat. Di Kabupaten Merangin terdapat 176 BUMDes, 97 diantaranya telah bersertifikat badan hukum. Dengan angka ini, BUMDes di Merangin menjadi yang terbanyak dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Jambi. Sebagai perbandingan, Kerinci memiliki 148 BUMDes dan Sarolangun sebanyak 136 BUMDes. Sebagian besar BUMDes di Merangin mengelola usaha perkebunan dan pertanian. Tak hanya itu, sejumlah BUMDes juga mengelola objek wisata, salah satunya di Desa Talang Paru yang telah dikembangkan menjadi desa wisata. BUMDes terbanyak tadi di Renah Pembarak, Tabir Selatan, sama Pamenang yang sudah berbadan hukum ya.
Kalau tren di Merangi ini di bidang apa Pak, untuk BUMDesnya biasa? Rata-rata memang ada perkebunan ya. Rata-rata perkebunan, kemudian ada juga yang unit usahanya saprodi, kemudian ada juga sembako, macam-macam. Selain BUMDes, di Kabupaten Merangin terdapat 70 pasar desa dan 10 BUMDes bersama lembaga kemasyarakatan desa yang turut berkontribusi menggerakkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Merangin juga mendorong terbentuknya BUMDes bersama yang dikelola oleh 10 desa di Kecamatan Sungai Manau. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.